Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni, selamat pagi, berkah dalam, salam sehat dan bahagia. Saudari-saudara, judul renungan saya kali ini adalah, bolehkah orang Katolik bersumpah? Bacaan diambil dari Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Barangkali tidak semua, tetapi pada umumnya denominasi Kristen berpendapat bahwa orang Kristen tidak boleh bersumpah. Ajaran ini cukup kuat dan berpengaruh, bahkan banyak orang Katolik tidak mau mengambil sumpah dengan menggantikan kata sumpah dengan kata janji. Ajaran larangan bersumpah ini didasarkan pada bacaan Injil yang hari ini kita dengar. Dan dikuatkan lagi dalam Yakobus 5 ayat 12. Berbunyi demikian. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudari-saudara, sebelum kita membahas soal sumpah dalam agama Katolik, kita sepakati dahulu apa artinya bersumpah. Bersumpah berarti memanggil yang ilahi menjadi saksi. Bisa jadi Allah sendiri dipanggil untuk menjadi saksinya. Terhadap Matius 5 ayat 33 sampai 37 yang kita dengar dalam Injil tadi, dan Yakobus bab 5 ayat 12, pemahaman gereja Katolik demikian. Sabda Yesus dalam kutipan tersebut tidak berbicara soal larangan sumpah, tetapi perintah untuk menyampaikan kebenaran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Dengan kata lain, perintah ini adalah larangan untuk berbohong, bukan larangan untuk bersumpah. Atas dasar ini, Gereja Katolik tidak melarang umatnya untuk mengambil sumpah. Kemudian dikatakan lagi dalam Matius 23 ayat 22 berbunyi demikian.
Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Di sini jelas Yesus tidak melarang orang untuk bersumpah, melainkan bagaimana bersumpah dengan benar. Tadi dikatakan bahwa bersumpah berarti mengangkat Allah sebagai saksinya. Bahkan Yesus sendiri melakukan apa yang dikategorikan sebagai sumpah. Dalam Yohanes bab 5 ayat 36 sampai 37 berbunyi demikian, "Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepadaku oleh Bapa, supaya aku melaksanakan. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang menjadi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku." Paulus memanggil Allah juga sebagai saksi dalam 2 Korintus 1 ayat 18 berbunyi demikian, "Demi Allah yang setia, janjikan kami kepada kamu bukannya serentak ya dan tidak." Dan 2 Korintus 1 ayat 23 berbunyi demikian, "Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku." Dan 1 Tesalonika 2 ayat 5, "Karena kami tidak bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi." Memanggil Allah sebagai saksi itu bersumpah. Atas dasar itu, Gereja Katolik dalam hukum kanon 1199 paragraf 1 berbunyi demikian, "Sumpah yakni menyerukan nama ilahi sebagai saksi kebenaran tidak dapat diberikan kecuali dalam kebenaran, penilaian, dan keadilan." Sedangkan kanon 1199 paragraf 2 berbunyi demikian, "Sumpah yang dituntut atau diizinkan oleh kanon-kanon tidak dapat diberikan secara sah dengan perantaraan seorang yang dikuasakan." Kemudian soal sumpah ini Gereja Katolik masih berbicara dari kanon 1119 sampai 1204. Jadi saudara-saudara, atas dasar ini semua kita bisa memetik dua hal. Pertama, orang Katolik tidak perlu ragu-ragu mengambil sumpah, entah sumpah jabatan atau sumpah lainnya, asal itu benar di hadapan Allah. Kedua, bahwa kita tidak boleh berbohong itu jelas. Memang kita harus berbicara yang benar. Meskipun harus diakui bahwa tidak semua yang benar itu harus diomongkan, kalau itu menyangkut suatu rahasia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.